Pernah dengar kata pengadaan atau procurement? Kedengarannya kayak istilah bisnis yang ribet banget ya. Tapi percaya nggak, sebenarnya kita semua ini udah jago loh melakukannya. Serius. Mulai dari bikin daftar belanjaan mingguan, sampai ngurusin acara sekolah, semua proses itu ya itu pengadaan. Ini tuh bagian penting banget dari hidup kita sehari-hari dan juga dunia bisnis global. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari sesuatu yang deket banget sama kita, yaitu daftar belanja. Terus, kita bakal lihat gimana proses yang sama ini diterapin di skala perusahaan. Mulai dari strateginya apa aja, rencananya gimana, sampai cara mereka kerjasama bareng pemasok. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, kita masuk ke bagian pertama, siap-siap kaget ya, karena ternyata konsep bisnis yang kelihatannya rumit ini, udah jadi kebiasaan Anda setiap hari. Coba ingat-ingat deh, setiap kali Anda bikin daftar belanjaan, banding-bandingin harga di marketplace, atau milih vendor buat acara sekolah, sadar atau enggak Anda itu lagi melakukan pengadaan, entah itu buat isi kulkas, beli buku, atau bikin acara yang sukses. Tuh kan, aktivitas yang kelihatannya simple, ini sebenarnya adalah sebuah proses. Anda mikirin butuhnya apa, nyari pilihan terbaik, bandingin harganya, baru deh mutusin buat beli. Intinya, yaitu itulah pengadaan. Jadi, kalau kita lihat definisi formalnya, pengadaan itu bukan cuma soal beli, tapi soal gimana caranya mendapatkan sesuatu dengan 3 kunci utama. Harga yang pas, kualitas yang oke, dan waktu pengiriman yang nggak telat. 3 hal ini yang bikin beda dari sekadar belanja impulsif. Oke, sekarang yuk kita geser dari skala pribadi ke skala perusahaan. Kita lihat kenapa proses ini jadi jauh lebih besar, lebih kompleks, dan krusial banget buat bisnis. Kalau di dunia bisnis, pengadaan itu tugasnya kayak jadi sutradara buat 3 alur utama. Alur ini terjadi antara pemasok atau kita sebut vendor dengan perusahaannya sendiri sebagai pelanggan. Ada alur informasi, alur barang fisik, dan pastinya alur duit. Mari kita pecah ya. Pertama, alur informasi. Ini soal pesanan, spesifikasi barang, dan info stok. Kedua, alur fisik. Ini jelas ya, barangnya pindah dari gudang vendor ke perusahaan. Terakhir, alur keuangan, di mana uang bergerak dari perusahaan ke vendor sebagai pembayaran. Nah, tugas tim pengadaan itu memastikan ketiga alur ini mulus tanpa hambatan. Jadi, buat apa sih perusahaan repot-repot ngurusin ini semua? Tujuannya jelas banget, supaya bahan baku selalu ada, supaya dapat deal terbaik dari pemasok paling top, dan supaya stok barang di gudang itu pas, nggak kebanyakan dan nggak kekurangan. Ujung-ujungnya, ini bukan cuma soal hemat, tapi soal kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, ternyata perusahaan punya banyak strategi pengadaan yang bisa dipilih, dan setiap pilihan disesuaikan sama situasinya. Di sini ada 2 pendekatan yang kontras banget. Pembelian langsung, itu ibaratnya kita butuh sesuatu, langsung tunjuk satu toko dan beli. Cepat, simple, tapi ya harganya mungkin bukan yang termurah. Nah, beda sama lelang terbuka. Ini lebih kayak bikin sayembara. Perusahaan ngundang banyak pemasok buat bersaing kasih penawaran terbaik. Prosesnya lebih adil, bisa dapat harga bagus, tapi jelas butuh waktu lebih lama. Ada lagi strategi soal jumlah pemasok. Mau setia sama satu pemasok aja, atau mau punya banyak pemasok buat satu barang yang sama? Kalau cuma satu, hubungannya bisa jadi kuat banget, tapi risikonya tinggi kalau si pemasok itu kenapa-kenapa. Kalau pemasoknya banyak, lebih aman dan fleksibel, tapi ya ngurusnya lebih ribet. Ini pilihan strategis yang harus dipikirin matang-matang. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih ke tahap perencanaan. Disinilah semua detail dipertimbangkan dengan cermat sebelum perusahaan ngeluarin uang sepeser pun. Coba lihat alur ini. Kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya ini proses yang sangat logis. Bisa kita bagi jadi 2 bagian besar. Yang di sebelah kiri itu semua tentang nyari tahu apa sih yang kita butuhin, sementara yang di sebelah kanan itu semua soal mikirin gimana cara bayarnya. Nah, biar lebih gampang, kita sebut aja ini 2 pilar perencanaan. Pilar pertama, kita harus tahu persis apa yang mau dibeli, berapa banyak, dan kapan butuhnya. Pilar kedua, kita harus pastiin ada anggarannya. Nggak bisa dong mau beli sesuatu tapi nggak ada duitnya, dua-duanya harus sejalan. Kalau kita intip lebih dalam ke pilar pertama, ini bukan sekedar kira-kira. Tim pengadaan itu bakal ngecek data stok, ngobrol sama tim produksi, tim IT, dan semua departemen lain buat bikin daftar kebutuhan yang super detail. Dari situ, baru deh mereka nentuin mana yang harus dibeli duluan karena paling penting dan mendesak. Oke, rencana udah matang, anggaran udah siap, sekarang saatnya eksekusi. Disinilah pengadaan beralih dari sekedar rencana di atas kertas menjadi aksi nyata. Diagram ini nunjukin perjalanan eksekusinya dari awal sampai akhir.
Fokusnya bukan lagi soal apa yang mau dibeli, tapi lebih ke siapa pemasoknya dan bagaimana kita mastiin semua berjalan sesuai rencana. Ini dia langkah-langkahnya. Kita urutkan ya. Pertama, pilih pemasok yang paling pas. Kedua, nego harga sampai dapat deal terbaik, terus bikin kontrak resmi. Ketiga dan keempat, awasi terus kinerja mereka dan pantau proses pengirimannya. Dan terakhir, baru deh barang diterima di gudang. Dan dari semua langkah tadi, ada satu yang ditekankan banget di materi sumber kita. Milih pemasok yang tepat. Kenapa? Karena salah pilih pemasok bisa berakibat fatal. Masalahnya bisa merembet kemana-mana dan biayanya jadi jauh lebih mahal nantinya. Jadi ini adalah fondasi utamanya. Semua proses ini nggak bisa cuma modal percaya atau salaman. Harus ada jejak kertasnya, dokumen resminya. Mulai dari minta penawaran harga atau RFQ, lalu ngeluarin purchase order alias PO yang terkenal itu, tanda tangan kontrak yang sah secara hukum, sampai bukti serah terima barang. Semuanya demi kejelasan dan tanggung jawab. Coba kita bahas sedikit soal purchase order atau PO. Dokumen ini sakti banget. Begitu perusahaan ngeluarin PO, itu artinya mereka udah berkomitmen secara resmi untuk membeli. Buat pemasok, PO ini ibarat lampu hijau buat mereka mulai kerja atau ngirim barang. Dan yang penting diingat, pekerjaan itu belum selesai, walaupun barang udah sampai. Perusahaan yang bagus akan terus memantau kinerja pemasoknya. Kualitasnya stabil nggak? Pengirimannya on time terus nggak? Ini adalah hubungan jangka panjang yang harus dirawat. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Setiap barang yang ada di sekitar kita, itu adalah hasil akhir dari sebuah rantai pasok global yang super rumit. Dan seperti yang kita pelajari dari sumber materi, rantai itu bisa jadi salah terapuh. Jadi lain kali Anda pegang ponsel atau minum kopi, coba bayangkan perjalanannya. Dan betapa mudahnya semua itu bisa terganggu cuma karena satu mata rantai yang putus. Bikin mikir kan?